warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Elgia dari kelas Produksi Ternak Unggas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi ternak unggas dan penyakit yang ada pada ternak unggas. Di sini saya akan menjelaskan tentang organ eksterior pada ayam. Yang pertama ada kepala, lalu cengger, lalu leher. Selanjutnya terdapat sayap pada ayam. Berikutnya terdapat punggung, lalu dada, kaki, lalu abdomen atau perut, lalu kulit yang berada di bawah bulu, dan yang terakhir yaitu bulu itu sendiri. Berikut ini merupakan proses pembedahan ayam untuk mengetahui organ-organ yang ada di dalam ayam, seperti organ respirasi, organ pencernaan, organ reproduksi, dan organ ekskresi pada ayam. Setelah dilakukan pembedahan ayam, selanjutnya dilakukan penyusunan organ-organ yang ada di dalam ayam itu sendiri. Yang pertama, kita akan membahas tentang organ respirasi pada ayam. Pada organ respirasi, yang pertama terdapat hidung. Hidung merupakan organ respirasi eksternal yang langsung berhubungan dengan lingkungan luar. Jadi, hidung merupakan jalur keluar masuknya oksigen dan karbon dioksida dari dalam tubuh ayam maupun luar lingkungan. Berikutnya terdapat laring. Laring merupakan katup yang akan membuka dan menutup ketika ayam bernafas maupun makan. Selanjutnya, terdapat trakea. Trakea berbentuk seperti pipa memanjang dari sini hingga sini yang menjadi jalur jalannya udara menuju paru-paru. Selanjutnya, di sini terdapat bronkus yang merupakan percabangan antara trakea dan paru-paru. Dalam bronkus terjadi penyaringan udara agar debu-debu dari luar tidak masuk ke dalam paru-paru. Setelah itu, di dalam sini di dalam paru-paru terdapat lagi percabangan yang berwarna merah-merah yang disebut dengan bronchiolus. Setelah itu, terdapat paru-paru, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan berjumlah 3 gelambir, sedangkan paru-paru kiri berjumlah 2 gelambir. Fungsi dari paru-paru ini sendiri adalah untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang berlangsung tepatnya di alveolus. Setelah organ respirasi, berikutnya adalah organ pencernaan pada unggas. Berikut merupakan organ pencernaan pada unggas, yaitu ayam. Pada unggas akan memakan melalui paru. Setelah masuk ke dalam paru, akan masuk ke dalam esofagus. Setelah dari esofagus, akan masuk ke dalam korp atau tembolok. Dari korp atau tembolok ini akan menuju ke proventriculus yang kecil ini. Setelah dari proventriculus akan menuju ke ventriculus atau gizzard atau yang biasa disebut dengan ambela. Setelah dari ventriculus akan menuju ke usus halus sepanjang ini. Pada usus halus terjadi banyak penyerapan, lalu akan terbagi menjadi 2 sekum. Sekum jika hanya satu disebut dengan seka. Setelah dari sekum akan menuju ke usus besar dan selanjutnya akan keluar melalui kloaka. Setelah organ pencernaan, berikutnya adalah organ reproduksi pada unggas. Berikut merupakan organ reproduksi pada unggas jantan dan unggas betina. Pada organ reproduksi unggas jantan terdapat sepasang testis yang sudah terlihat jelas ini. Selanjutnya terdapat epididymis yang terdapat di belakang testis yang berwarna putih. Setelah dari epididymis akan menuju ke vas deferens. Pada ayam ini sulit untuk dipisahkan karena vas deferens terletak menempel pada tubuh ayam. Setelah dari vas deferens akan menuju keluar di kloaka.
Setelah itu, berbeda dengan organ reproduksi jantan, pada organ reproduksi betina terdapat ovarium yang berfungsi sebagai penghasil sel telur. Setelah dari ovarium akan menuju ke ovidum. Ovidum di sini terbagi menjadi infundibulum yang ini, lalu akan berjalan menuju ke magnum. Selanjutnya akan berjalan menuju uterus, isthmus, dan langsung menuju ke uterus. Setelah dari uterus akan menuju ke vagina dan akan keluar melalui kloaka. Setelah organ reproduksi, berikutnya kita akan membahas organ ekskresi pada ayam. Berikut ini merupakan organ ekskresi pada ayam. Yang pertama terdapat ginjal yang berwarna merah dan melekat pada tubuh ayam, dan ginjal ini berjumlah sepasang. Setelah itu terdapat ureter yang membentuk saluran, dan urin yang telah terbentuk dilanjutkan menuju ureter ini. Karena ayam tidak memiliki kantong urin, maka urin dari ureter akan langsung menuju kloaka bagian urodeum. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit pada ternak unggas. Pada unggas, penyakit dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, penyakit viral yang disebabkan oleh virus. Yang kedua, penyakit bakteri yang disebabkan oleh bakteri. Yang ketiga, penyakit mikal yang disebabkan oleh jamur. Dan yang terakhir, penyakit parasit yang disebabkan oleh parasit. Penyakit yang biasa menyerang ternak unggas yang pertama ada ND atau Newcastle disease yang disebabkan oleh paramyxovirus yang menyerang organ pencernaan, pernafasan, dan syaraf. Penyakit ini dapat meningkatkan mortalitas ternak. Ciri-ciri penyakit ini adalah membengkakkan kelopak mata, pendarahan pada sekatosil, dan bincik merah pada proventriculus. Pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah penyakit ini adalah melakukan vaksin NDB pada umur 0-1 minggu dan memperketat biosecurity serta membentuk sanitasi yang baik. Penyakit yang kedua adalah IBD atau infectious bursitis disease atau yang biasa disebut dengan Gumbora. Penyakit ini disebabkan oleh virus. Gejala penyakit ini adalah ayam yang lemas, sayap yang menggantung, diare, serta bursa fibrosus membengkak. Pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah penyakit IBD ini adalah vaksin, vitamin, multivitamin, dan pemberian antibiotik. Selanjutnya, penyakit yang ketiga yang bisa menyerang ternak unggas adalah AI atau avian influenza yang disebabkan oleh virus influenza tipe A. Gejala yang terjadi pada ternak unggas yang mengalami penyakit AI ini adalah jengger atau pial yang berwarna ungu serta ternak yang ngorok. Pengobatan yang dapat dilakukan untuk mengatasi penyakit ini adalah pemberian vitamin dan pemberian antibiotik. Selanjutnya, penyakit terakhir yang biasa menyerang ternak unggas adalah CRD atau chronic respiratory disease yang disebabkan oleh bakteri yang menyerang organ pernafasan. Penyakit ini disebabkan oleh kadar amonia yang meningkat. Gejala yang terjadi pada penyakit ini adalah infeksi kelopak mata, infeksi pada trakea, serta keluarnya lendir pada hidung dan mata. Pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah penyakit CRD ini adalah manajemen liter dan sirkulasi udara yang baik. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya